Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat fillah? Semoga sehat selalu ya dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Pagi ini saya sudah berada di pelelangan ikan. Ya, namanya juga pelelangan ikan, tetapi berbagai macam barang-barang yang dijual di sini. Ya, selain ikan ada ayam, sayur-sayuran, dan bahkan kebutuhan pokok lainnya ya banyak didapatkan di sini. Pelelangan ini layaknya seperti pasar pada umumnya, hanya saja dia identik dengan pasar pagi karena waktu yang terbatas dari jam 6 sampai jam 10 saja. Meski waktunya terbatas, tetapi pengunjung tidak pernah sepi untuk datang berbelanja. Ya, buktinya kendaraan sering atau bahkan setiap hari berdesak-desakan untuk bisa sampai ke sini atau bahkan untuk pulang ya dari pasar ini. Umumnya ya sahabat fillah, kalau kita berbelanja di pasar tradisional seperti ini, salah satu keuntungannya kan bisa kemudian kita melakukan tawar-menawar. Hanya saja kalau di saya itu berat melakukan penawaran terhadap barang yang saya mau beli. Berapa harga barang, maka segitu juga harga yang saya beli. Bukan artinya saya anti tawar-menawar atau kemudian mau dikatakan orang kaya atau bahkan kemudian tawar-menawar itu tidak boleh, ya sama sekali tidak. Ya itu tadi, saya cuma tidak pandai melakukan tawar-menawar, merasa tidak enakan dengan si penjual. Ya, saya bersangka baik saja. Semoga Allah memberikan saya rezeki yang baik di lain waktu. Ini dia hasil belanjaan saya tadi di pelelangan ikan atau di pasar pagi. Ini ada timun muda 3 biji, itu saya beli tadi 5.000. Ini ada cabai rawit ya juga harga 10.000. Entahlah apakah ini masih dikatakan mahal ataukah sudah turun, tapi segitu dapatnya. Dan ini ada tahu 10.000 saya beli, dan ini akan simpan sebagai stok saja di kulkas. Dan ada terong ungu 3 biji, dapatnya 5.000. Ini juga saya akan simpan di kulkas sebagai stok jika sewaktu-waktu saya mau buat sambal terong. Dan ini ada lengkuas ya 5.000 ya, saya dapat 3 ya, 5.000 harga segitu lengkuasnya. Dan yang ini akan saya pakai sebentar untuk kemudian olahan yang akan saya masak. Bismillah, kita akan mulai memasak. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memasak menu hari ini yaitu bawang merah ya kira-kira sekitar mungkin 20 ya. Terus bawang putih 1 bonggol atau bahkan bisa dilebihkan sedikit, dikupas kemudian dicincang-cincang tadi ya. Ada kunyit 1 ruas dan juga lengkuas dipotong-potong, dan juga ada serai sekitar 6 atau 7 batang yang dipotong-potong. Kemudian ya kita blender ya, kasih sedikit air agar mudah proses penghancurannya. Menu yang saya akan masak hari ini yakni makanan khas dari Bugis, yaitu ayam nasu paleko atau ayam dimasak paleko. Ya, masakan paleko itu ya bukan hanya dari ayam kampung, tapi bisa juga dengan bebek ya, atau kemudian kalau kita tidak punya ayam kampung ya bisa kemudian diganti dengan ayam potong. Nah, ini kemudian ayamnya yang tadi saya beli di pelelangan 2 ekor ya, yang sudah kemudian saya cuci bersih, sudah saya kasih perasan jeruk nipis agar amisnya hilang, lalu dicuci bersih lagi. Nah, ini ada air asam ya, karena bumbu utama dari ayam paleko itu adalah rasa asam yang ada pada ayam. Oh ya, saya lupa tadi sebutkan bahwa bahan utama selain asam dari ayam paleko itu adalah rasa pedasnya. Jadi ada tambahan cabai rawit. Ya, sebenarnya pada saat blender bumbu itu sudah ditambah cabai rawit, hanya saja saya tidak tambahkan
saya pisah karena anak-anak dan suami tidak bisa dengan rasa pedas. Jadi sahabat fillah yang belum pernah makan atau mencoba makan ayam paleko, ayo dicoba semua di rumah. Ya sudah kebayangkan bagaimana rasa ayamnya, rasa-rasa segar dari asamnya dan rasa pedas dari kemudian cabenya, ditambah bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Nah ini bumbunya kita akan tumis hingga kecoklatan dan harum baunya. Kalau di kampung saya atau di kampung suami, bahan dasar seperti ini seperti serai, lengkuas, kemiri, atau bahkan merica itu tidak dibeli. Tapi karena kami jauh dari kampung, ya kami tinggal di sebuah perumahan, apalagi ini pondok orang tua saya, ya untuk mendapatkan dengan menanam sendiri itu sulit untuk kemudian didapatkan kecuali dengan cara membelinya. Karena kalau rumah perumahan itu kalau tidak pandai mengelola tanaman di dalam pot, ya maka ya salah satu solusinya adalah dibeli. Ini kembali ke masakan. Setelah bumbunya agak kecoklatan, sudah matang, maka ayamnya bersama tadi asamnya yaitu diturunkan di bumbu, aduk-aduk hingga tercampur rata. Ya jangan langsung ditambahkan ya sahabat fillah air, tapi biarkan kemudian bumbunya agak meresap ke daging ayamnya. Ayam yang saya pakai untuk diolah menjadi paleko ini ayam kampung ya sahabat fillah, bukan ayam potong. Ya harganya per ekor tadi di pasar itu 45.000, 2 ekor berarti 90.000. Dan lagian suami lebih senang makan ayam kalau ayam kampung daripada ayam potong. Nah ini dia ya, setelah ayamnya kemudian tercampur atau meresap dengan bumbu, baru kemudian ya kita tambahkan air untuk memperbanyak kuahnya, karena ini ayam kampung lebih lama masaknya daripada ayam potong. Ini dia ayamnya ketika mendidih. Nah, cantik kan warnanya? Bagaimana dengan rasanya? Lebih segar lagi ya. Nah, ini harus kemudian lebih atau sekali-kali diaduk ya, biar bumbunya tidak mengendap di bawah. Nah, setelah kemudian mendidih, tambahkan kemudian garam ya, penyedap rasa, dan kemudian micin. Ya ini opsi ya, mau pakai micin atau tidak ya, selama kemudian masih batas kewajaran memakainya ya, menurut saya ya insya Allah tidak apa-apa ya sahabat fillah ya, karena baik garam pun atau gula jika dipakai berlebihan kan tidak bagus juga untuk kesehatan. Nah ini setelah kemudian masak, hasilnya seperti ini nih sahabat fillah. Nah ini dia ayam palekonya sudah masak. Nah sekarang saya sajikan dua mangkok yang berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena ada yang memakai cabai rawit yang sudah saya tumis, dan ada yang tanpa cabai. Nah tanpa cabai ini untuk suami dan anak-anak. Nah selesai sudah memasak kita hari ini. Gampang kan sahabat fillah membuatnya. Nah saya dan keluarga akan mencoba ayam yang sudah saya masak ini, karena dari tadi kami belum makan demi menunggu ayam palekonya selesai dimasak. Jadi menu makan hari ini di rumah adalah ayam nasu paleko ya, meski kemudian ya, ayam bukanlah menu harian di rumah kami. Selain kemudian tidak baik kesehatan karena
bisa jadi kolesterol, dan tidak baik juga untuk kantong keuangan rumah tangga kami. Hehe. Semua ini alhamdulillah atas nikmat Allah. Semua patut untuk disyukuri atas segala yang diberikan oleh Allah, banyak atau sedikitnya. Oh iya, mari makan sahabat fillah dengan diawali berdoa. Bismillah. Terima kasih banyak sahabat fillah sudah mengikuti acara memasak saya kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa ya nonton video-video berikutnya. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Pak. Sini,